Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ke 18 ya. Insyaallah Kementerian Agama semua 18. Paling ada di 17 sengaja saya berhenti. Ya, beda boleh, libur jangan. Ya. Allah masih berikan kita semangat dan sehat untuk menjalankan aktivitas Ramadan kita, baik ibadah som di siang harinya dan ibadah-ibadah sunat di malam harinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah selesai kita kerjakan separuh dan tinggal separuhnya lagi udah kurang. Ayo mari kita mungkin yang kemarin masih kurang semangatnya, ini tinggal beberapa hari lagi. Kita penuhkan semangat untuk mengambil nilai-nilai keberkahan yang ada dalam bulan yang mulia ini. Seterusnya salawat beriring dengan salam senantiasa semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Pak Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili Pak Kasubag Tata Usaha, Pak Kasih yang berhadir di kesempatan siang yang mulia ini, Bapak Ibu semua yang tidak mengurangi rasa hormat bila tidak kami rincikan satu demi satunya, insya Allah semua kita calon penghuni surga. Calon ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya lebih enak ceramah di tempat lain 1 jam daripada 5 menit ceramah di sini. Karena ini kan jual obat di depan apotek. Ini al-mukarram semua di sini. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah, mudah-mudahan SK-nya cepat jalan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan awali ceramah singkat ini dengan sebuah cerita bahwa di satu pasar di Timur Tengah ada 2 orang pedagang yang memiliki langganan yang luar biasa ramai. Yang satu pedagang daging, yang satunya lagi pedagang buah. Satu pedagang daging, yang satunya pedagang buah. Ini kedua pedagang ini setiap hari dipenuhi oleh para pembeli yang jual daging. Itu ramai yang datang membeli dagingnya. Si penjual buah juga ramai yang datang membeli buahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pandangan menarik dalam hari-hari mereka berdagang. Pandangan itu adalah di penjual daging, di mana dalam harinya ada waktu-waktu tertentu si penjual daging ini membagikan dagingnya secara cuma-cuma alias sedekah. Ada waktu-waktu tertentu dalam hari-hari si penjual daging ini dia memberikan dagingnya secara cuma-cuma. Sementara si penjual buah pun yang langganannya tidak kurang dari pembeli daging tersebut tidak pernah memberikan buahnya secara gratis.
Tidak pernah dia kasih sedekah buahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada di pikiran kita mungkin akan berbeda dengan kenyataan. Singkat cerita, ini berlalu dengan waktu yang cukup lama sampai pada akhirnya si penjual buah ini meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika penjual buah ini meninggal dunia, terjadilah peristiwa yang tidak seperti biasa. Si tukang daging yang biasa hari-harinya membagikan daging di waktu tertentu secara gratis berubah total. Tidak lagi ditemukan ada hari, bahkan dalam 1 minggu, 1 bulan, si tukang daging itu membagikan dagingnya secara cuma-cuma atau memberikan sedekah. Ada beberapa pelanggannya yang coba mengusulkan untuk satu orang bertanya, kenapa dulunya si penjual daging ini sering membagikan daging gratis yang diterima oleh orang-orang miskin, tapi ketika si penjual buah itu meninggal dia tidak pernah datang, tidak pernah bagi lagi. Akhirnya adalah seorang pelanggan yang memberanikan diri bertanya, wahai tukang daging, kenapa kok situasinya sudah beda ketika penjual buah itu meninggal dunia? Dulu ketika masih ada si penjual buah itu, engkau selalu gemar membagikan daging-daging secara gratis. Sekarang waktu dia udah meninggal, kenapa nggak pernah bagi lagi? Apa jawab si tukang jual daging itu? Tahukah kalian, wahai pelanggan-pelanggan, sesungguhnya daging gratis itu adalah dagingnya si penjual buah, karena dia sudah lebih dahulu membeli daging itu dariku, sehingga aku bagikan daging itu, aku sedekahkan. Rupanya daging itu adalah, oh iyalah, ya, daging sedekahnya si yang jual buah. Yang tadi mungkin kita berpikiran ke dia, kali kok yang jual buah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap saya bercerita ini saya merinding. Kenapa? Rupanya penjual buah ini selalu melakukan kebaikan dalam diamnya. Maka ini motivasi Bapak Ibu bagi kita, ASN. Teruslah berbuat baik dalam diam kita. Jangan hanya berbuat baik ketika kita diliputi direkam. Teruslah dalam diam kita berbuat baik. Kenapa? Karena kata Nabi, tidaklah satu kebaikan yang dilakukan manusia, melainkan kebaikan itu mesti akan kembali kepada pelakunya. Nampaknya Bapak kita nolong orang, sebenarnya kita sedang nolong diri kita. Nampaknya aja kita sedang bantu orang, sebenarnya kita sedang bantu diri kita. Pak Pak, mohon dipercepat. Sebaliknya kata Nabi, ketika engkau mempersulit urusan orang lain, sebenarnya engkau sedang mempersulit urusanmu. Ya, jika engkau menzalimi orang lain, sebenarnya engkau sedang menzalimi diri. Ketika engkau mengambil hak orang lain, sebenarnya engkau sedang membiarkan hakmu dikurangi oleh Allah. Tapi Bapak itu yang ke menunya ini loh. Ya pada orang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesan dari ayo Pak, dimanapun kita berada, terus berbuat kebaikan. Jangan tunggu ketika ada orang lihat kita baru buat baik. Tapi yakinlah bahwa Allah selalu melihat kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Ayatnya semua tak hafal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan yang kecil kita lakukan, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Tapi Allah melihat, malaikat mencatat. Untuk apa? Untuk dibalas nanti pada hari kiamat. Malah kata para ulama, sebahagiannya dibalas di sini ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu juga dengan keburukan yang kita kerjakan, walaupun kecil, tidak ada yang tahu. Tapi Allah Maha melihat. Malaikat juga mencatat keburukan ini.
yang kemudian akan menjadi balasan bagi setiap kita. God takubur, God nebala, buruk takubur, buruk juga yang akan menjadi balasan-balasan kita. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami mengajak ayo terus melakukan kebaikan, utamanya di bulan yang mulia ini. Berbuatlah baik yang semata mengharapkan ridho dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Capek sepertinya kalau kita cari muka ketika berbuat baik agar dipuji oleh manusia. Karena biarkan manusia tidak merespon kebaikan kita, tapi Allah melihat dan malaikat mencatat seluruh kebaikan, baik dalam sikap, perbuatan, lebih-lebih lagi ucapan-ucapan kita yang bernilai kebaikan bagi orang lain. Mungkin kecil yang bisa kita berikan, tapi manfaatnya besar dalam kehidupan orang lain. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan kita semuanya. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan. Mohon maaf apabila terdapat kesilapan dan kejanggalan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.